Pemirsa, rencana Gubernur Bali yang akan menyediakan layanan kesehatan non-medis di rumah sakit mendapat reaksi yang positif dari kalangan akademisi. Hanya saja kalangan akademisi berharap wacana ini nantinya dibahas lebih dalam kembali dan dipersiapkan secara matang agar nantinya bisa menjadi wujud sinergi antara dunia medis dan non-medis yang bermuara pada terciptanya kualitas kesehatan terbaik mencakup kesehatan lahiriah dan kesehatan batiniah. Akademisi MS Chandra mengatakan pihaknya sangat menyambut baik rencana Gubernur Bali Wayan Koster untuk nantinya menyediakan layanan non-medis di rumah sakit. Pada dasarnya, masyarakat Bali masih kental dengan kekuatan spiritual dalam dunia pengobatan. Terbukti masih ramainya masyarakat Bali memilih Balian sebagai alternatif penyembuhan penyakitnya. MS Chandra berharap pemerintah Provinsi Bali agar nantinya membuatkan wadah khusus bagi para Balian dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pembinaan kepada para Balian. Dengan dibuatkannya wadah khusus bagi para Balian, diharapkan tumpang tindih antara pengobatan medis dan non-medis tidak akan terjadi. Di satu sisi, pengobatan Balian dalam soal tarif masih jauh lebih bersahabat dibandingkan pengobatan medis. Di samping metodenya secara spiritual maupun herbal, pengobatan Balian didasari oleh semangat gaya sehingga jarang Balian ketika menjalankan praktiknya mengenakan tarif tertentu terhadap para pasiennya. Orang sekarang masyarakat berobat ke dukun kan sembunyi-sembunyi kan, dibuatin rumah sakit kan dia malu nanti datang ke situ. Coba ditanya soal penyembuhan alternatif, masyarakat kan masih belum mau menerima, masyarakat modern kita loh. Tapi dia datang ke dukun dia sembunyi-sembunyi kan, nggak mau terang-terangan berobat seperti itu. Akademisi Made Suwarta mengatakan ketika pengobatan medis mengalami kegagalan, akibatnya banyak masyarakat yang berputar haluan memilih pengobatan ala Balian. Banyak kasus ketika sebuah penyakit tak kunjung sembuh oleh medis, ketika ditangani non-medis sembuh. Menurut kepercayaan yang berkembang di Bali, faktor sakitnya si pasien berhubungan dengan kesalahan si pasien dengan leluhurnya. Apabila nantinya wacana ini direalisasikan, diharapkan pemerintah menyediakan infrastruktur khusus agar nantinya kegiatan pengobatan non-medis berjalan maksimal dan membuahkan kesembuhan bagi pasien yang berobat. Alangkah baiknya jika dokter bisa bersinergi dengan Balian. Apabila ada kasus non-medis pada seseorang, dokter hanya mengambil porsi medisnya saja, sedangkan porsi non-medis diserahkan kepada Balian. Kalau kedua insan, kedua pakar ini, medis ini bersatu untuk mencari solusi ketika kita akan melakukan penyembuhan terhadap pasien, itu akan jauh lebih dahsyat, lebih dahsyat secara psikologis juga ada, lebih dahsyat cara-cara untuk menyembuhkan pasien itu sendiri. Made Suwarta mengatakan, apabila nantinya fasilitas pengobatan non-medis diadakan di rumah sakit, pemanfaatan fasilitas tersebut hanya dibatasi untuk keperluan kesehatan saja, bukan untuk disalahgunakan untuk keperluan di luar kesehatan, seperti meminta jimat kesaktian, meminta jabatan langgang, meminta kekayaan, dan permintaan-permintaan lainnya yang nantinya bisa menodai keberadaan fasilitas pengobatan non-medis tersebut. Gung Kris